Shalom Yen Yen, Ronaldo Francisco, Shalom. Jadi live malam hari ini cuma ingin mengingatkan aja buat teman-teman yang mungkin punya kerinduan untuk ikut saat teduh bareng. Jadi kita akan mulai lagi Senin dengan sedikit penyesuaian. Kalau kemarin kita 7 hari dalam seminggu, jadi tiap pagi kita ada saat teduh di Instagram jam 5 waktu Indonesia Barat. Cuma karena 1-2 hal, jadinya nanti Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu biar jadi weekend, biar teman-teman boleh fokus untuk hubungan pribadi sama Tuhan, juga hubungan sama keluarga, sama teman-teman gitu ya. Jadi nanti kedepannya Senin sampai Jumat jam 5 waktu Indonesia Barat, atau jam 6 WITA, atau jam 7 WIT, seperti itu. Kemarin sih ada beberapa teman yang kayak request gitu ya, aku kalau pagi belum bisa tuh, itu malam aja gitu. Ya doakan aja lah gitu. Doakan aja, karena saya pribadi kan juga nggak full time pelayanan di TikTok gitu, karena saya kerja sekuler teman-teman. Tapi doakan saja, selama saya tidak ada halangan di pekerjaan atau hal lain, ya tetap setiap pagi sih kita akan saat teduh bersama. Gimana kabarnya teman-teman? Maaf ya, saya sambil chattingan ini. Ada sesuatu yang penting. Gimana kabarnya hari Minggu ini? Teman-teman dapat berkat apa? Mungkin tadi di ibadah di gereja atau saat teduh hari ini. Thank you, Cecil Shop. Jadi saya percaya setiap hari itu ada kebaikan Tuhan ya dalam kehidupan kita ya. Hari ini saya merasa Tuhan itu berbicara banyak hal gitu, hal yang sederhana gitu. Tapi saya tahu ketika Tuhan itu berbicara dan itu benar-benar kejadian, itu kayak Tuhan tuh baik gitu loh. Hal-hal sederhana aja Tuhan kasih tahu gitu. Jadi apa ya, saya coba ingat-ingat tadi ya. Ini sih ya, Tuhan berbicara satu hal gitu. Jadi di perumahan saya tuh tadi pagi jalan santai gitu ya teman-teman, dalam peringatan Agustus. Bentar saya salin. Di dalam perayaan Agustus itu jalan santai gitu. Dan ada kuponnya gitu kan ya teman-teman ya. Ada kupon, semacam kupon undian gitu. Saya sengaja saya beli satu, cuma bukan karena apa, cuma saya percaya kalau memang sudah berkatnya ya Tuhan kasih lah gitu ya. Dan ya puji Tuhan ternyata menang gitu. Jadi pas diumumin tadi menang gitu. Karena saya percaya itu keberuntungan itu juga dari Tuhan loh teman-teman, percaya nggak? Keberuntungan itu daripada Tuhan, sama seperti di Yosua itu dikatakan keberuntungan itu daripada Tuhan gitu. Selamat malam Ana, selamat hari Minggu untuk kita semua. Oke, kemudian tadi menjelang sore agak siangan gitu, setelah saya selesai jalan santai itu kayak Tuhan itu bisikin gitu loh, kayak nanti kamu ke gereja dijemput sama temanmu yang ini gitu. Oke gitu, saya nggak pernah kayak WA minta tolong teman saya untuk jemput atau gimana kalau ke gereja, enggak gitu. Bagi saya kalau memang mereka mau bareng ya nggak apa-apa, kalau enggak ya saya berangkat sendiri gitu. Tapi tadi itu kok so sweet banget sih, Tuhan tuh kayak nanti sore ada temanmu yang ini akan jemput kamu gitu. Saya nggak prasangka apa-apa, saya kira mungkin oh ya sudah sih gitu. Karena saya pribadi sampai detik ini saya pun masih belajar mengenali suara Tuhan lebih peka gitu, masih belajar teman-teman. Dan ternyata bener, tiba siang-siang itu teman saya WA gitu kayak lagi nganggur enggak gitu. Dia kalau mau mulai chattingan selalu lagi nganggur enggak gitu. Saya bilang oh enggak, kenapa gitu, mau kesini ta gitu. Ya katanya, singkat cerita dia datang, kita berangkat dan pulang gereja bareng gitu. Dan ketika di gereja tadi itu kayak Tuhan bisiki lagi dua hal gitu. Yang pertama, saya tuh nggak damai dia selama ibadah tadi tuh, kayak kenapa ya saya ini ya kok nggak damai gitu, kayak terus tiba-tiba Tuhan ingatkan kayak komentar. Jadi sebelum saya ke gereja itu saya sempat komen di salah satu postingan Instagram temen gitu ya, kata-katanya salah gitu, kayak seperti diingatkan seperti itu sama Tuhan. Akhirnya saya cek lagi, loh iya kata-kata saya kok salah ya komennya, jadi kurang lengkap, maksudnya mau memuji karena kurang 2-3 kata tuh kok jadi seperti kayak menghina gitu. Aduh gitu. Akhirnya saya segera langsung DM, saya minta maaf, sorry maksudnya gini, saya jelaskan, terus saya komen lagi gitu. Tuhan tuh kadang mengingatkan hal-hal sederhana seperti itu. Dan ketika ibadah lagi Tuhan tuh kayak ingatkan lagi, nanti kamu pulang, nanti ada orang ini
ngasih sesuatu, istilahnya ngasih makanan gitu, ngasih makanan sama kamu gitu. Jadi saya nggak ngarepin gimana ya kalau ada berkat ya diterima gitu. Ternyata bener. Barusan tadi saya sempat live kan ya teman-teman ya. Saya sudah pikir mungkin itu suara hati saya aja apa gimana gitu. Dan pas saya live tadi tiba-tiba tetangga saya telepon. Orang ini yang kayak Tuhan bisiki waktu di gereja tadi, iya bener ngasih makanan gitu, kayak oh iya sih bener sih, Tuhan tuh baik gitu. Kayak Tuhan tuh ngasih banyak spoiler hari ini ke kehidupan saya gitu. Dan saya percaya bahwa Tuhan tuh sangat-sangat nyata ya dalam kehidupan kita ya teman-teman. Dan saya percaya juga Tuhan sangat nyata dalam kehidupan teman-teman. Selama kita ini buka hati sama Tuhan, mau diajari sama Tuhan, itu pasti Tuhan ajari gimana kita bisa lebih peka, bisa lebih ngalami Tuhan secara nyata gitu. Today pelayanan enggak sih. Bulan ini udah selesai pelayanannya. Andrew pelayanan ya hari ini kalau enggak salah ya. Kemarin kan sempat cerita ya. Gimana pelayanannya? Shalom Leoncing gitu. Jadi sama seperti yang kita baca di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan kan, beberapa nabi itu seperti Nabi Elisa gitu ya. Itu Tuhan tuh bisa bisikin loh, kayak nanti orang ini datang mengetok di depan pintu rumahmu. Dia akan menyamar begini dan begitu gitu. Dan ternyata benar kan gitu. Jadi ya bukan ngeroh apa gimana. Saya percaya apa yang kita baca di dalam firman Tuhan tuh bisa kita alami semuanya teman-teman. Tinggal kitanya ini bisa nggak buka hati, mau nggak buka hati. Kalau kita sudah pakai logika, bener-bener logika mentok gitu ya kita nggak akan ngalami keajaiban Tuhan gitu. Saya percaya itu gitu. Kita nggak akan ngalami yang namanya pertolongan Tuhan. Betapa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah nutup hati terlebih dahulu, tapi kalau kita terbuka, misalnya kita merasa kayak aku ini siapa sih gitu. Saya cerita ini bukan untuk membanggakan diri, tapi saya mau membanggakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata teman-teman. Apa yang teman-teman baca kisah-kisah di dalam Alkitab semua, it's a real thing. And you can also experience that. Teman-teman bisa ngalamin itu. Cuma dari kitanya seringkali yang menjadikan tembok-tembok penghalang, sehingga Tuhan tidak bisa menyatakan dirinya lebih lagi. Tapi ketika kita memutuskan untuk Tuhan, saya mau belajar untuk kenal Engkau sebagai Tuhan pribadi yang nyata. Seperti itu. Maka teman-teman akan ngalami itu. Kadang ya saya percaya sih ada orang-orang yang logikanya sangat kuat gitu ya. Ya gak apa-apa gitu, berdoa aja lah. Tuhan itu Tuhan yang berbicara dengan cara-cara yang unik ke setiap orang ya. Ada orang yang istilahnya kalau cuma dikasih komunikasinya itu dengan cara A gitu, dia sudah langsung percaya. Ada yang dia komunikasinya harus sesuatu yang logis, fakta apa, mungkin kayak kadang ada beberapa orang yang tadi sempat ya bahas ya di awal ya kayak debat antar keyakinan gitu. Kalau saya pribadi enggak senang gitu. Selamat malam kok, tadi ibadah mau coba buka hati tapi masih teringat-ingat peristiwa kemarin. Peristiwanya mungkin kurang enak ya, nyakitin hati gitu ya, atau apa itu. Jadi kalau firman Tuhan sendiri sih bilangnya, kalau kita datang mempersembahkan sesuatu, persembahkan hidup kita, hati kita kemudian teringat sesuatu, tinggallah persembahanmu, berdamailah dengan orang itu, baru kembali sembahyang. Itu kan firman Tuhan katakan. Jadi jangan sampai kita kehilangan berkat gitu. Jadi gimana? Ya ini sudah mungkin menyelesaikan peristiwa kemarin. Saya nggak tahu itu peristiwa apa. Tapi biasanya yang paling nggak enak itu kalau kita misalnya mungkin tidak sengaja menyakiti hati orang atau kita disakiti sama orang lain gitu. Itu kadang mengganggu sih ketika kita ibadah, ketika kita berdoa gitu. Jadi selesaikan dulu, sebisa mungkin diselesaikan. Shalom semuanya, selamat malam. Malam hari ini cuma mau mengingatkan aja, kita akan saat teduh lagi mulai besok, sedikit penyesuaian jadwal, Senin sampai Jumat jam 5 waktu Indonesia Barat. Bukan di TikTok ya teman-teman, kalau di TikTok udah banyak gitu. Jadi dengan mempertimbangkan audio, video dan lain sebagainya, nanti kita di Instagram. Kita sudah jalan ini nggak kerasa loh, udah hampir 2 bulan, puji Tuhan. Benar-benar anugerah Tuhan yang luar biasa. Gitu. Jadi, yes, puji Tuhan. Hai April, shalom. Shalom Ezra Mohanti Sinaga.
Thank you L Knight for the share. Jadi hari ini cuma gentle reminder aja buat teman-teman yang baru bergabung. Kita saat teduh lagi mulai besok. Sudah jalan 2 bulan. Puji Tuhan. Nanti penyesuaian jadwal aja. Kalau kemarin kan 7 hari dalam seminggu. Hari liburnya kalau misalnya saya ada halangan atau saya ada kerjaan harus sampai lembur. Tapi nanti doakan aja. Saya usahakan tuh Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu minggunya teman-teman bisa habiskan waktu itu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Quality time sama keluarga, sama orang-orang yang dikasihi. Seperti itu. Kalau ikut nonton aja bisa kan ya, nggak apa-apa, nonton aja nggak apa-apa. Nggak perlu ikut join naik on cam, nggak perlu, nggak apa-apa. Jadi senyamannya teman-teman aja. Yang penting kan kita terima berkatnya kan ya. Saya percaya bahwa bukan tentang siapa yang naik, siapa yang on cam, siapa yang enggak, siapa yang hanya nonton gitu. Tapi kalau Tuhan mau memberkati itu bisa lewat bagaimanapun. Yang penting kita punya kerinduan ya teman-teman ya. Saya pun itu kadang dengar sharingnya teman-teman yang lain, karena kan kita gantian di saat itu kita gantian, nggak cuma saya kayak speech gitu atau sermon ngasih khotbah saya sendiri yang ngomong, enggak, tapi kita kayak diskusi bareng gitu. Kamu dapat berkatnya apa dari firman pagi hari ini? Dan saya pun seringkali terberkati dengan sharingnya teman-teman gitu. Ada Nova ya, terus ada Fani juga gitu. Mereka yang cukup setia, sangat setia dari awal kita mengadakan program saat teduh ini. Mereka yang selalu ikut gitu. Terutama Nova, hampir-hampir tidak pernah bolong dia. Di kapan-kapan ya dikasih piala. Tak tahu tadi Nova sempat join sih. Ada nggak di sekarang? jadi live kita malam hari ini itu aja, gentle reminder bagi teman-teman yang ingin saat teduh. Yuk, mungkin nggak nemu komunitas online atau belum ada komunitas di dekat sana untuk bertumbuh secara rohani, kita saat teduh bareng. Kita cuma baca satu perikop teman-teman. Satu perikop, nanti kita gantian bahasnya, kita diskusikan bareng-bareng, kita berdoa gitu. Di mana kok live-nya? Di Instagram. Instagramnya apa? Ada di profile di TikTok, ada logo itu, tinggal ditekan aja. Kita ada Instagram, terus ada YouTube, itu kita rekapan live. Cuma mohon maaf, itu saya nggak bisa langsung setelah live terus langsung diupload ke YouTube kan. Saya masih edit gitu, edit sedikit gitu biar lebih efektif gitu. Jadi teman-teman jangan takut yang ketinggalan live. Tapi kalau mau fresh from the oven, ikutlah live-nya. Kita live lagi nanti 2 September. Kita bahas tentang bertahan dalam proses gitu. Saya sudah dapat remanya, tinggal menyusun dan garnishnya aja. Nanti teman-teman enjoy the food gitu. Nikmati makanan rohaninya aja. Gitu. Terus tadi saya sempat saksikan sih bagi teman-teman yang baru bergabung bahwa Tuhan itu nyata gitu. Tuhan, hari ini saya pribadi ngalami 3 hal gitu. Gimana Tuhan tuh kayak spoiler, nanti gini ada orang ini melakukan ini, orang ini melakukan itu gitu. Kayak ternyata enggak cuma film ya di spoiler. Ternyata Tuhan tuh bisa spoiler juga apa yang akan terjadi di masa depan. Saya percaya itu, sangat-sangat percaya gitu. Jadi saya cuma ngajak teman-teman, ayo kita baca firman tuh jangan hanya karena aku Kristen aku baca Alkitab itu, jangan. Karena aku mungkin kalau yang studi ya, karena aku disuruh guru agama, suruh minta tanda tangan pendeta juga gitu, makanya aku baca Alkitab gitu, jangan. Percayalah bahwa setiap firman yang teman-teman baca itu seperti sebuah buku sejarah yang hidup, yang teman-teman juga bisa alami di dalamnya. Sayang sekali kadang ada memang beberapa orang Kristen yang berpikir bahwa lah ya itu Alkitab itu ya ya apa ya sudah, kita tidak ada yang namanya pewahyuan rema-rema yang baru, kita cukup percaya saja sama Alkitab gitu. Itu kan dulu gitu, kalau Tuhan memakai orang untuk menyampaikan isi hatinya, Tuhan bisa senyata itu kan dulu gitu. Loh, saya bingung gitu. Di firman Tuhan sendiri kan dikatakan Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Nah kalau Tuhan sendiri sudah ngomong gitu, berarti kan kalau dulu Tuhan itu berbicara, menyatakan mujizat, sampai detik ini masih ada Tuhan yang hidup, yang bisa menyatakan pribadinya dalam kehidupan teman-teman, kehidupan saya dan teman-teman. Aduh kok berat banget materinya, bertahan dalam proses. Gak apa-apa. Semua orang itu diberikan prosesnya masing-masing ya, untuk kita lebih bisa ngalami Tuhan lebih nyata, mengalami kebaikan Tuhan. Berapa lama saat teduhnya aku jam 5:30 udah harus memulai aktivitas. Kalau sampai jam 6 aku entar kesiangan, ya gak apa-apa ikut sampai jam 6 gitu. Kalau belum selesai
mulai aktivitas dulu aja April, nggak apa-apa. Kita biasanya jam 6, kadang rata-rata 6.30-an sih. Kadang sempet itu sekali sampai di close sendiri sama Instagramnya, karena kalau live di sana kan dibatasi jam, 1 jam 60 menit, itu otomatis nanti di cut, selesai nggak selesai sama Instagramnya itu. Jadi kalau April sempat ikut, silahkan ikut gitu. Jadi kita juga ada doa, kita saling mendoakan gitu. Kita juga kadang doa syafaat, kita berdoa untuk bangsa, negara gitu. Jadi ayo, pakai setiap kesempatan hidup kita untuk kita ini ngalami Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata ya teman-teman ya. Kenapa kekristenan itu terkadang membosankan bagi sebagian anak Tuhan, bahkan sebagian banyak anak Tuhan, karena mereka berpikir bahwa kekristenan itu sama seperti agama-agama yang lain. Ya kita beribadah supaya kita masuk surga gitu. No, it's not that simple gitu. It's not that basic gitu. Tapi Tuhan itu sediakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang kita bisa alami sampai kita tahu bahwa yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang atas agama Kristen, tapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang masih sampai hari ini berkarya, turut bekerja dalam setiap kehidupan kita untuk membawa kebaikan bagi kita. Jadi kalau teman-teman mungkin saat ini ada yang dalam pergumulan proses, jangan menyerah dulu, jangan terburu-buru kecewa sama Tuhan, jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan. Kita nggak pernah tahu ya, kadang kita cuma ngelihat dari sebuah tenunan gitu, tenunannya menganyam ya teman-teman, mungkin bukan menganyam, menenun ya, lebih tepat menenun. Saya dulu pas sekolah itu kadang pas kesini dapat tugas menenun gitu. Kalau menenun tuh kalau belum selesai kan kadang kok jelek ya, apalagi kita lihatnya dari bawah ya, sementara Tuhan tuh kan mendesainnya dari atas, step by step seperti itu. Upgrade diri karena dendam susah dikabulkan Tuhan daripada fokus untuk menyenangkan Tuhan. Betul kok, upgrade diri karena dendam susah dikabulkan Tuhan. Sebentar, ini titik komanya kok. Upgrade diri karena dendam susah dikabulkan Tuhan daripada fokus untuk menyenangkan Tuhan. Betul kok. Ya, jangan kita berusaha membuat diri kita sendiri naik level karena kita ingin menunjukkan pada orang lain, atau mungkin kita habis dihina gitu ya, terus kita ingin membuktikan diri bahwa aku nggak seperti yang kamu omongkan. Santai aja, yang penting hidup itu cari Tuhan, bangun saat teduhnya, baca firman, doa tiap hari, pujian, penyembahan, itu nanti otomatis deh, itu nanti kita naik level, kita dibuktikan sama Tuhan bahwa ini loh anakku, itu pasti Tuhan banggakan juga gitu. Orang-orang yang menghina kita akan menggigit jarinya sendiri, kayak ternyata omonganku ini salah ya selama ini ke dia gitu, aku malu sendiri gitu. Jadi tenang aja ya, kita nggak perlu fokus kita membela diri apa gimana. Kenapa memilih IG untuk saat teduh? Oke, itu lebih ke pilihan teknis sih, karena kalau di TikTok ini sebenarnya fiturnya bagus banget, banyak pilihannya gitu. Cuma kalau misalnya kayak ada teman-teman yang up ya, yang on cam juga naik live gini, kacau gitu audionya kadang. Kayak misalnya saya pakai TWS gitu ya, nanti keluarnya di HP gitu, nanti suaranya kecil, ini dan itu ya, terlalu banyak dramanya. Terus teman-teman kadang nggak bisa ngidupin kamera gitu, kalau nggak salah harus follower sekian gitu, harus mereka bisa live sendiri dulu baru mereka bisa menghidupkan kamera ketika join live-nya orang gitu, dan pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya gitu. Jadi lebih simpel lah kalau di Instagram itu kita langsung live, ajak temen, semua bisa hidupin kamera, audio lebih enak, lebih jelas gitu. TikTok jangan ban saya karena saya membanding-bandingkan ya. It is just fair scoring. TikTok juga bagus. Kok di Roh Kris perlu gak sih adain saat teduh jam 5 sore? Apa tuh Roh Kris? 5 pagi maksudnya. Apa tuh Roh Kris itu apa? Sesuai tuntunan Tuhan saja. Kalau saat teduh ini sebenarnya kayak Tuhan kasih kerinduan sih, kayak Tuhan nggak suruh gitu, tapi saya punya kerinduan kayak anak-anak Tuhan ini harus bangun saat teduhnya gitu loh. Rohani Kristen, organisasi di sekolah negeri SMA. Lakukan sesuai tuntunan Tuhan, gimana ya Andrew ya. Jangan dipaksa gitu. Kalau misalnya itu cuma inisiatif manusia, itu bertahannya tuh nggak lama gitu ya.
Sama seperti firman Tuhan katakan kan di perjanjian baru ketika pelayanan siapa tuh? Paulus ya. Pelayanan Paulus ditentang. Paulus kan memberitakan tentang Yesus. Paulus ditentang. Bukan Paulus, Petrus ditentang. Terus satu waktu mereka, para imam-imam ini, mereka bilang kalau ini memang dari Tuhan itu akan tidak akan hilang. Ya, tapi kalau ini dari manusia biasanya hilang-hilang sendiri gitu. Tapi kalau dari Tuhan, kita ini jangan ngelawan. Kalau kita ngelawan tangannya Tuhan, seperti itu. Kakak ibadah di mana? Ada di salah satu gereja di Indonesia. Saya sebisa mungkin saya nggak sebut merek karena saya benar-benar ingin datang hanya sebagai seorang anak Tuhan, seorang jemaat biasa yang punya kerinduan untuk kita semua mengalami Tuhan gitu. Saya ngajak teman-teman aja sih, lebih seperti itu. Bukan saya kayak I'm somebody, no gitu. He is somebody. Tuhan itu yang somebody special for all of us. Tuhan yang spesial untuk setiap kita. Terlibat pelayanan kah? Ya, saya pelayanan di gereja. Wala gitu kok. Iya. Jadi fokus dengan apa yang Tuhan mau, Andrew. Kalau misalnya Tuhan gerakkan Andrew untuk doakan dulu nggak apa-apa. Jadi ditimbang-timbang dulu. Karena kalau misalnya itu bukan daripada Tuhan, kita sendiri yang menginisiasikan tuh capek kadang ya. Apalagi kalau misalnya kayak nggak direspon sama orang, itu bisa capek-capek sendiri, pegel-pegel sendiri. Tapi kalau itu dari Tuhan, santai aja. Kadang saya saat teduh itu cuma berdua gitu, tapi it's fine gitu. Saya percaya bahwa yang penting itu Tuhan hadir gitu. Saya percaya Tuhan tuh hadir dalam saat teduh anak-anaknya yang mencari pribadinya. Kenapa ya kok hidup aku tuh complicated banget? Tenang aja, masih banyak orang yang lebih complicated. Jangan khawatir ya Andrew ya, jangan memandang diri kehidupan Andrew yang paling complicated, paling susah gitu. Semua orang itu sudah diukur sama Tuhan kemampuannya. Anggaplah itu sebuah kepercayaan ya. Ketika kita diizinkan punya complicated life, complicated problems, mungkin dari kebanyakan teman-teman di sekeliling kita gitu ya. Tapi percayalah, ada orang yang jauh lebih complicated kehidupannya. Bagian kita cuma jalani aja, mengucap syukur. Kalau nggak kuat yang ngomong, lambaikan tangan ke kameranya Tuhan gitu. Nggak apa-apa, lambaikan aja. Tuhan, saya capek, saya nggak kuat. Tolong kuatkan saya sekali lagi. Gitu. Boleh kok, next time live bareng, sharing firman bareng ya. Iya, DM aja di Instagram ya. DM aja dulu. Boleh langsung ikut dulu, nggak apa-apa. Nanti kita lihat dulu ya prosesnya gimana. Itu kalau udah oke, nanti saya tawarin, yuk ikut live on cam gitu. Karena kita juga ada syarat dan ketentuan berlaku teman-teman untuk saat teduh. Jadi bukan hanya sekadar hasrat sesaat ya, tetapi teman-teman juga bisa belajar untuk setia. Amin. Kau di gereja aku, kau lucu ya. Modal punya orang dalam bisa punya banyak asetasi kan. The power of orang dalam ya. Udah, biarin aja, gak apa-apa. Biarin. Ya mungkin dia kerinduannya ingin melayani Tuhan lebih ya. Kita nggak perlu kayak itu orang itu kok begini ya dalam pelayanannya, kok dipercaya lebih dari aku apa. Biarin aja, biarin. Yang penting kita ini benar sama Tuhan, motivasi hati melayani Tuhan itu apa, itu yang penting. Mau orang ngomongin kamu begini begitu, biarin aja. Mereka yang nanti berhadapan sama Tuhan. Kalau saat teduh ada sharingnya juga ya, juga kaku, kadang ada kadang enggak, tapi lebih kita kayak explore di dalam Alkitab. Coba saya ingat-ingat beberapa ya. Oh ini seperti kita kemarin tuh bahas di masih perjanjian lama, kita baca satu perikop per hari, kita bahas beberapa hal sih. Kemarin ada Abraham, Lot gitu. Kayak Abraham itu seringkali dalam kisah hidupnya itu disebutkan dengan pohon tarbantin ya teman-teman ya. Kita kalau ini tips saja untuk teman-teman yang punya kerinduan besar untuk belajar firman gitu ya, adalah carilah makna di balik benda-benda di dalam Alkitab, arti-arti nama orang yang muncul di dalam Alkitab. Teman-teman akan diberikan sebuah pewahyuan yang baru. Yang pasti kita berdoa Roh Kudus, tolong saya, ajarin saya, berikan saya hikmat, wahyu dan pengertian supaya saya bisa memahami apa yang Tuhan mau gitu. Dan
Di dalam kisahnya Abraham, kembali lagi ke kisahnya Abraham, itu ada pohon tarbantin seringkali ya, pohon tarbantin gitu. Kita tahu Abraham itu sahabatnya Tuhan, sangat dekat, sampai Tuhan itu sungkan kalau nggak cerita planningnya, rencananya Tuhan akan masa depannya itu ke Abraham. Padahal itu cerita tentang Sodom ya waktu itu ya. Tuhan itu sungkan, kayak nggak mungkin aku menyembunyikan hal ini dari Abraham. Itu sampai seperti itu hubungannya Abraham sama Tuhan, itu sahabatnya Allah. Dan di dalam kehidupannya Abraham itu seringkali disebutkan di peristiwa-peristiwa hidupnya itu pohon tarbantin. Pohon tarbantin itu menggambarkan sebuah hal tentang kebenaran ya. Sorry saya nggak terima untuk yang live ya, teman-teman bisa DM saya, kenalan dulu, cerita mau ikut live kenapa gitu. Jadi pohon tarbantin ini menggambarkan sebuah kebenaran. Itu pohonnya itu besar gitu ya, dan oak tree. Jadi daunnya lebat, jadi perteduhan gitu. Akarnya juga dalam. Jadi kita belajar bahwa di dalam, kalau kita mau punya hubungan yang dekat sama Tuhan, kita harus memegang yang namanya kebenaran, teman-teman. Kebenaran itu kita bisa dapatkan dari mana? Dari setia baca firman, supaya kita ini berakar di dalam Tuhan, bisa jadi pohon yang besar, bahkan menaungi orang-orang gitu ya. Jadi membawa orang-orang ini juga dekat sama Tuhan gitu. Banyak sekali kita bahas Lot apa ini gitu. Iya kok, masa bulan September jadwal singkat aku gak ada, tapi satu temanku ada 2 kali jadwal yang seharusnya cuman 1 kali dalam sebulan. Gak apa-apa, itu mungkin Andrew, mungkin yang koordinatornya aja lupa gitu, gak apa-apa. Ya ingatkan aja, tanya aja baik-baik. Kak, Ko, Ceh, Pak, Bu, Om, Tante, saya kok ndak ada ya bulan ini gitu. Kalau misalnya memang oh ya ini gini gitu, memang tidak dikasih, itu sudah gak apa-apa, santai aja, nanti Tuhan percayakan berkat yang lain. Saya kadang saya sangat bersyukur gitu, Tuhan itu kasih pengalaman pelayanan yang tidak pernah terpikirkan sama saya ketika saya masih ikut kerja ikut orang itu ya. Dan itu kasih kesempatan saya boleh pelayanan interpreter, jadi menerjemahkan ketika ada yang berkhotbah gitu ya. Itu satu pengalaman yang kayak oh God, thank you, this is something I like gitu. Saya benar-benar kayak Tuhan, saya senang banget ini, nikmati banget, enjoy banget gitu. Jadi ada pengkhotbah dari luar, pendetanya dari luar, ya sharing dalam bahasa Inggris, terus saya terjemahkan gini. Dan I do really enjoy that gitu. Saya benar-benar enjoy banget, dan saya berdoa gitu, Tuhan saya mau lagi gitu. Jadi yang penting kita nikmati pelayanan kita ya Andrew ya, nggak apa-apa. Kalau belum dipercayakan ya nggak apa-apa. Saya pun belum dipercayakan sama Tuhan untuk jadi interpreter lagi gitu. Tapi saya percaya Tuhan tuh jawab kerinduan setiap hati anak-anaknya untuk melayani ya. Pelayanan nggak harus di mimbar, santai saja. Antara ada waktunya dipercayakan kok. Iya, amin. Santai aja. Kadang kita mendoakan orang lain tuh kan nggak kelihatan ya. Itu pelayanan juga teman-teman. Ketika kita saat teduh terus Tuhan gerakkan untuk mendoakan orang ini, orang itu gitu. Itu pelayanan juga. 10 menit lagi ya teman-teman, saya harus keluar ini mengurus sesuatu. Kalau teman-teman misalnya ada yang mau didoakan, silakan diketik aja di kolom chat. Jadi santai saja, yang penting kita tuh enjoy our ministry gitu. Kalau kita udah nggak enjoy, hanya sekedar tuntutan agenda dari gereja, itu capek sendiri teman-teman, sungguhan capek bener. Menyimak, ayo April nggak apa-apa, berkontribusi juga, misalnya mau cerita, memberkati yang lain, silakan. Mungkin hari ini dapat kebaikan Tuhan sesuatu April, silakan. Setia dulu sama perkara kecil, iya. Kalau kita bisa setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar, itu pasti. Jangan kita berdoa minta perkara yang besar kalau yang kecil aja kita belum bisa setia. Udah agak ngantuk saya ini hari ini. Gak terasa ya, bulan Agustus sudah hampir selesai, sebentar lagi September.
2 September ya teman-teman, jam 7 malam kita akan live bareng, kita bahas bertahan di dalam proses. Saya berapa waktu yang lalu sudah dikasih rema sih sama Tuhan di Yesaya mana rahasia, nanti kita bahas bareng-bareng di live Yesaya di 1 pasal gitu. Welcome 30 September WKWK. Belum loh, masih 1 bulan lagi kalau 30 September. Akhir ini lagi merasa banyak beban dan banyak hal yang harus diperbaiki, jadi aku sedang belajar untuk diam. Iya, gak apa-apa. Kadang memang Tuhan itu kadang ngajari kita untuk diem ya. Bener banget. Ketika mungkin kita dijahatin orang gitu. Kalau kita kan kadang, apalagi kita posisi benar ya, ingin membela diri rasanya gitu. Ingin menunjukkan semua bukti yang ada ya. Tapi ada kalanya itu Tuhan nyuruh kita diam. Dalam proses-proses itu kita disuruh Tuhan diam ya. Semakin kita ngomong, semakin hati kita sendiri yang tersakiti. Kadang seperti itu. Saya pun masih belajar kadang. Jadi enjoy the process aja. Kalau memang Tuhan lagi ngajarin April untuk belajar untuk diam, ya diamlah, tenanglah. Dalam ketenangan itu Tuhan juga berbicara dalam hati kita. Shalom Lodi PS Omi Prasole. Shalom. Jadi mungkin ada yang baru ketemu di live TikTok ini. Jadi saya ke TikTok diberikan kerinduan sama Tuhan untuk sharing tentang kebaikan Tuhan, rema-rema yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Terus sedikit ada improvisasi bercerita tentang role of my faith gitu ya. Figur-figur iman yang saya belajar dari beliau-beliau gitu saya masukin juga. Tetap semangat ya April ya dalam prosesnya. Tuh. Andrew ini masih muda ini, masih SMA ini. Yang lain mungkin rata-rata beberapa seusia saya ya. Tapi usia mau masih muda, mau masih tua, semua itu kesempatan untuk kita kenal Tuhan teman-teman. Manfaatkan sebaik-baiknya. Sebuah anugerah kalau kita ini bisa kenal Tuhan lebih lagi. Wake. Ini by the way ya, pengetahuan umum aja, pengetahuan ilmu komunikasi gitu. Kalau orang Indonesia WK. Kalau orang Amerika mungkin LOL, ROFL gitu ya, laugh out loud gitu. Rolling on the floor, laughing, ruffle gitu. Kalau orang Thailand itu 5555 gitu. Hahaha gitu. Ada lagi ya fun fact-nya kok. Apa tuh? Saya senang kadang random gitu bahas. Kemarin kita sempat juga bahas apa passive income gitu, terus bahas apa teknologi gitu ya. Jadi kita anak-anak Tuhan juga nggak boleh menutup mata dengan hal-hal yang lain di luar hal-hal kerohanian, karena itu bisa saling melengkapi. Jadi yang rohani itu akan melengkapi yang sekuler. Saya baru pindah ke Bandung. Adakah rekomendasi komunitas rohani? Waduh, saya bukan orang Bandung. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari Bandung. Silakan. Kalau saya pribadi coba aja loh di PS menyesuaikan gitu ya. Kadang kan kita misalnya dari denominasi apa yang Injili gitu. Coba cari yang Injili sana. Mungkin cara termudahnya bisa pakai Google Maps gitu ya. Cari gereja apa yang ada di gereja asal kita. Contoh saya nih, saya waktu pertama kali datang ke kota di mana saya ada sekarang, saya tuh kan bingung gitu mau gereja di mana gitu. Sempat saya coba cari gereja yang sama dengan gereja di kota asal saya gitu. Saya datang dari segi ibadahnya apanya kok banyak yang berbeda ya sama gereja saya malah nggak cocok gitu. Akhirnya saya ikut saudara saya di gereja yang lain gitu. Sesuatu denominasi yang baru bagi saya pribadi, kayak kok kayak gini ya gitu. Tapi I enjoy that gitu. Di sana Tuhan bentuk saya. Jadi yang penting kerinduan hatinya aja. Cari aja lo di PS sambil berdoa aja sama Tuhan. Pasti Tuhan arahkan nanti kemana lo di PS harus berada, harus beribadah. Seringkali kita gagal paham arti kebaikan Tuhanku. Gimana tuh? Gimana?
masih koma ya, belum titik, berarti saya masih tunggu lanjutannya. Orang Indo ngetik WKWK belum tentu lagi ketawa. Loh, terus apa tuh? WKWK tuh konotasinya tuh ketawa. Andrew. April pengen tanya sama Tuhan, kenapa? Karena aku gak ngerti sama apa yang Tuhan lakukan, tapi gak berani. Tanya sama Tuhan gak apa-apa ya, tapi jangan marah. Jangan tanyanya sama kecewa, sama rasa amarah. Kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi gini. Biasanya gak akan dijawab kalau sama Tuhan kalau kayak gitu. Kecuali memang dalam 1-2 kasus sih Tuhan kadang jawab seperti itu. Tuhan jawab kadang. Contohnya kayak Yunus gitu kan, dia marah kan, kenapa kok pohon ini diizinkan mati begini gitu. Tuhan kan jelaskan baik-baik gitu. Cuma kebanyakan kalau kita sudah marah duluan sama Tuhan, hati telinga kita ini nggak peka sama Tuhan jadinya. Gitu. Tanya aja nggak apa-apa bro, santai aja sama Bapaknya sendiri kok, sama Tuhannya sendiri kok. By the way, kalau menurut kakak kebaikan Tuhan kayak gimana? Kebaikan Tuhan adalah membuat kita semakin dekat sama Tuhan, itu yang pasti. Kadang kebaikan Tuhan itu bisa terwujud dalam hal yang mungkin kita tahu itu berkat gitu ya, berkat yang orang lain semua bisa bilang, itu berkat ya, Tuhan sayang sama kamu ya, itu bisa gitu. Kadang pun kebaikan Tuhan itu ditunjukkan dari masalah demi masalah yang kita hadapi gitu. Cuma kalau itu biasanya kebaikan Tuhan yang dibalut dengan masalah-masalah yang kita hadapi, tantangan, ujian, itu biasanya kita nggak langsung bisa lihat gitu ya. Kadang kita harus jalani dulu, tetap setia, mengucap syukur, tetap cinta Tuhan lah. Nanti di ujungnya ketika itu semua sudah selesai masalah, kita baru tahu maksud Tuhan, kebaikan Tuhan itu apa. Itu. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan melulu berkat ya, berkat uang gitu, enggak. Bisa kita punya orang-orang yang sayang sama kita, orang-orang yang menyertai kita, yang tulus cintanya sama kita, tulus bahkan ketika kita mungkin di titik terendah dalam kehidupan kita, mereka tetap sama kita. Itu juga kebaikan Tuhan. Luas banget sih. Bahkan mungkin kita ketemu sama orang yang boncekno banget, kalau orang Jawa Timur ya, orang yang seringkali membuat kita sakit hati gitu ya. Terus mereka sudah nyakitin hati kita, kita baikin mereka, tambah nyakitin hati kita gitu. Kadang Tuhan pakai orang-orang seperti itu juga untuk menyatakan kebaikannya gitu, supaya kita lebih dewasa, lebih kenal isi hatinya Tuhan. Saya lagi dalam posisi itu kok, susah banget lepas dari rasa kecewa itu. Kecewa tuh emosi yang sebenarnya wajar ya, karena kita manusia gitu. Kita bisa kecewa sama orang, bahkan sama Tuhan pun kadang kita kecewa. Cuma coba direnungkan, kenapa kok kecewa? Direnungkan, saya biasanya gitu, kenapa kok kecewa? Kalau karena orang yang kita teladani terus menyakiti hati kita tiba-tiba, itu jangan kita kecewa sama Tuhan, yang rugi kita. Apapun alasan, kalau kita kecewa sama Tuhan, ruginya kita gitu. Tuhan tuh nggak akan rugi, kita yang rugi gitu ya, karena kita terhambat hubungannya sama Tuhan. Jadi jujur aja nggak apa-apa cuy, saya juga kayak gitu kok. Kadang kalau misalnya saya marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan, saya minta maaf dulu. Tuhan, maaf ya, saya pegel sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan, kenapa kok seperti ini gitu. Nggak apa-apa, istilahnya Tuhan itu sangat menghargai ketulusan, kejujuran hati kita ya. Jangan pas kalau misalnya kita kecewa sama Tuhan, nggak Tuhan-Tuhanan lagi, nggak ibadah gitu, nggak baca firman, nggak doa, nggak saat teduh gitu, yang rugi kita gitu. Seperti ketika kita misalnya teman-teman punya adik kecil ya, atau anak yang masih kecil gitu, terus si anak ini marah sama teman-teman gitu, nggak mau makan gitu kan. Firman itu kan makanan untuk tubuh jiwa roh kita, untuk roh kita gitu, terutama. Gak mau makan gitu. Si anak kecil ngomong gak mau makan, papa jahat gitu. Yang rugi kan anaknya, papanya tetap makan, tetap bekerja gitu. Papanya mungkin ngerayu, ayo makan nak gitu. Gak mau makan, papa jahat, aku gak boleh main sama pisau gitu. Lah ya pisau berbahaya gitu. Itu kan seperti itu kadang, analoginya seperti itu. Jadi tetap jangan undur. Kadang kita sedih, kita kecewa itu bisa, karena kita manusia. Jujur aja sama Tuhan. Saya biasanya minta maaf dulu, Tuhan maaf, saya kok merasa kecewa ya sama engkau ya, saya sudah berharap sama Tuhan, saya sudah setia, saya sudah berdoa, tapi kok saya masih ngalami gitu. Kadang seperti itu. Datanglah ke Tuhan tuh apa adanya, jujur apa adanya. Tetap hormati dia sebagai Tuhan dan Raja gitu. Tapi ingatlah, Tuhan dan Raja kita adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Tuhan kadang berkenan untuk menjelaskan gitu. Saya pernah ngalami gitu juga.
Saya sudah sharing kan ya di live ya. Makasih kok diingetin, nanti aku akan tanya, tunggu hati aku udah tenang. Ternyata sekarang masih merasa kecewa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenangkan hati dulu, introspeksi gitu. Tenangkan hati. Kadang mintalah sama Roh Kudus gitu. Tuhan, tolong tenangkan hati saya, Roh Kudus tolong saya. Kadang kita juga perlu ngomong sama jiwa kita. Sama seperti Raja Daud kan ngomong, hai jiwaku, kenapa engkau gusar? Berharaplah sama Tuhan. Ngomong aja sama jiwanya, hai jiwaku, sebut namanya sendiri, ngomong, hai Jules, hai April gitu, ngomong, keluarkan pakai suara biar telinganya kita dengar. Hai April, kenapa kamu kok kecewa terus? Tuhan tuh sayang loh sama kamu. Tuhan kalau dulu sudah menolong kamu, menunjukkan kebaikannya, berkat-berkat yang kamu tidak pernah doakan, Tuhan tuh kasih. Sekarang ini kamu cuma perlu setia, ayo semangat lagi, ngomong sama jiwanya. Ngomong, kadang cuma ngomong 1 menit 2 menit itu membangkitkan jiwa kita untuk semangat, membangkitkan roh kita untuk berapi-api lagi. Itu cara mengapi-ngapikan diri ya teman-teman ya, ngomong sama jiwanya kayak Raja Daud. Koko kan sering bahas tentang rohani. Kalau hal duniawi Koko suka nggak ngebahas itu? Tergantung duniawinya seperti apa. Kalau teknologi seneng banget, teknologi film suka. Nah kalau kita sakit nggak sembuh-sembuh, Tuhan baik nggak? Ayo baik, tetap baik. Baik tidak itu kan tergantung sudut pandang kita gitu. User 571 pernah nggak tulang ekornya patah? Kecewa sama Tuhan karena kita salah mengerti maksud Tuhan. Kalau kita salah mengerti maksud Tuhan ya kita tidak perlu kecewa sama Tuhan. Berarti kita yang istilahnya kita belum mengerti aja gitu. Jadi kalau sakit kita belum sembuh, saya sampai sini ada sakit-sakit yang saya belum sembuh. Kayak saya pakai kacamata gitu. Saya dulu berdoa, Tuhan sembuhkan, tolong mujizat, Tuhan tolong sembuhkan mujizat saya. Karena saya lihat di KKR itu kan ada yang anak yang masih kecil dia bisa lepas dari kacamata disembuhkan Tuhan secara ajaib. Saya juga mau. Cuma ya saya introspeksi lagi, memang salah saya sih kacamata karena main game terus dulu waktu kecil. Tulang ekor saya patah. Tapi apakah saya memilih untuk kecewa sama Tuhan? No. Saya berpikir bahwa pasti ada maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Saya akhirnya menganggap itu bahwa Tuhan memanjakan saya gitu, kemana-mana harus naik mobil. Tapi saya tetap bersyukur bahwa orang bilang kalau tulang ekornya patah itu langsung buta ya. Tapi Tuhan masih izinkan saya melihat. Itu Tuhan baik gitu. Tetap bersyukur banget gitu. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau sembuhkan detik ini juga pasti gitu. Kalau kita rindu kesembuhan, berdoalah dengan ucapan syukur, jangan dengan keluh kesah. Kalau ngomongin kecewa, waduh aku juga beberapa hari lalu sempat kecewa. KWWK, udah dibalik sekarang ya, bukan WKWK. Bilang tentang film kau, udah nonton The Chosen, film rohani. The Chosen itu yang ada satu kayak pakai baju kayak Tuhan Yesus itu ya, yang ngadakan KKR gitu ya, terus diterima sama pendeta yang benar-benar kayak liturgis, kalau nggak salah itu ya. Saya sudah nonton kalau yang itu. Entah kalau mungkin itu film yang lain kah. Oke, ada yang mau didoakan? Ini sudah jam 9. Saya harus melakukan sesuatu sebentar kemudian beristirahat. Sekarang banyak pengajaran kebaikan Tuhan dilihat dari mujizat yang dialami. Kalau enggak Tuhan jahat. No. Jangan punya iman bahwa kalau saya tidak ditolong berarti Tuhan jahat. Enggak. Tuhan pasti tolong, pasti Tuhan tolong. Tapi ada waktunya gitu. Kalaupun Tuhan nggak tolong, gitu. Iman itu iman yang sekalipun ya, seperti Sadrak Mesak Abednego. Ketika dia akan dimasukkan dalam dapur perapian, dia akan bilang, kami percaya Tuhan kami sanggup menolong kami. Tapi raja, yang perlu raja ketahui, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Kita harus sampai titik iman yang seperti itu ya teman-teman ya. Tidak mudah prosesnya, tapi percayalah Tuhan itu selalu ngajari kita gitu. Anggap kalau misalnya kita belum dijawab doanya, Tuhan sedang ngajari iman yang next to the level. Diberkati tidak diberkati, sembuh tidak sembuh, hidup enak nggak enak, saya mau tetap sembah dia karena dia yang layak terima sembah pujian saya gitu. Itu harus sampai kita punya posisi. Dan itu nggak bisa lip service, harus dari hati yang paling dalam ya. Itu berdoa sama Tuhan untuk kita dimampukan. Titip doa ke Yako. Iya, doa apa itu?
Bukankah itu Jesus Revolution? Oh beda ya. Oke ya, itu Jesus Revolution benar-benar. Ada di nonton aplikasinya langsung. Kapan deh nanti? Coba saya catat dulu ya. Thank you ya. Siapa nih? Zui, thank you. Coba nanti saya lihat. Kadang itu film yang nggak selalu ya, film yang berlabel rohani itu rohani kadang. Tapi ada yang kadang film sekuler, loh ini kok berkatnya berkat rohani gitu. The Chosen ya tadi ya. Aku rindu Tuhan perbaiki hatiku. Hati aku rasanya lagi hancur. Tuhan yang akan memungut setiap pecahan-pecahan hatinya April. Tuhan akan satukan kembali. Dan itu akan pulih, bisa gitu, pulih utuh. Anggaplah ketika hati kita sedang hancur, Tuhan sedang mengoperasi sesuatu yang kurang berkenan dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan tuh perlu hancurkan hati kita. Untuk kita ini bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kadang perlu seperti itu teman-teman. Harus dioperasi dulu hatinya kita. Akar-akar yang jahat, akar-akar yang salah itu kadang harus dicabut dengan rasa sakit. Tapi ketika itu sudah dicabut, akan ada kelegaan. Tuhan yang melukai, Tuhan yang membebat ya. Ketika Tuhan melukai bukan berarti Tuhan itu jahat. Anggaplah Tuhan sedang mengoperasi supaya kanker-kanker dosa, tumor-tumor kejahatan itu tidak bercokol di hati kita ya. Supaya itu tidak menimbulkan kebinasaan dalam kehidupan kita. Anggaplah itu Tuhan sedang mengoperasi hati kita ketika kita dilukai orang lain. Kita seolah-olah doa tidak dijawab. Anggaplah itu sedang dioperasi Tuhan. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Kita berdoa secara umum aja ya, karena dari tadi saya tunggu belum ada yang request doa atau apa, nggak apa-apa. Kita berdoa secara umum aja, kemudian kita tutup live-nya malam hari ini. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau sangat baik. Banyak hal yang kami bicarakan malam hari ini, tapi kami percaya satu hal, bahwa Engkau Tuhan yang baik. Mampukan kami dalam proses kehidupan kami untuk kami semakin hari semakin dewasa. Bukan menjadi anak-anak Tuhan yang mudah kecewa dengan Tuhan ketika doa kami tidak dijawab, ketika penyakit kami belum disembuhkan, ketika masalah kami belum selesai. Tapi biarkan kami boleh ditemukan menjadi orang-orang yang dibentuk berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kami boleh dalam perkenanan Tuhan, dalam kasih karunia anugerah Tuhan yang memampukan, kami boleh punya iman yang sama seperti mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, Bapa. Kami boleh berdoa sekalipun kami belum sembuh, sekalipun kami belum diberkati dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keuangan, sekalipun masalah kami masih ada. Dalam anugerah Tuhan Yesus, Tuhan katakan cukup kasih karunia-Ku bagimu, maka kami akan tetap bisa menyembah Tuhan, tetap bisa kami memuji, memuliakan nama-Mu dan berkata, Tuhan, Engkau baik. Sekalipun Engkau belum tolong kami, Engkau tetap Tuhan yang baik. Pada waktunya Tuhan yang indah, kami percaya sungguh. Sampai waktu yang indah itu datang, mampukan kami untuk tetap setia. Besertalah dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu malam hari ini Bapa. Kami tidak bisa, hamba-Mu tak bisa sebut satu persatu namanya, tapi Roh Kudus Engkau yang melihat, Engkau yang mengerti setiap nama. Dan setiap nama itu penting dan punya tempat yang khusus di hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara mengajari anak-anak-Mu untuk tetap setia, untuk tetap cinta Tuhan lebih lagi, tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Karena kami percaya setiap kami akan dibawa naik terus dan bukan turun. Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih, sampai sesuatu yang lebih itu datang, hati kami diperluas kapasitasnya, jiwa kami, roh kami diperluas kapasitasnya. Terima kasih Roh Kudus, sertai kami terus Roh Kudus. Engkau roh yang menolong dan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pengorbanan-Mu yang luar biasa. Sebentar, kami akan beristirahat. Kami tutup hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapa. Biarkan sukacita dan mesra Tuhan itu boleh ada dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Kita jumpa lagi tanggal 2 September, itu yang terjadwal, dengan tema bertahan dalam proses. Kemudian mungkin di senggang-senggang itu di sela-sela sebelum tanggal 2 September kita akan live ngobrol santai kayak gini ya teman-teman. Pengen tanya, pengen minta didoakan, silahkan. Thank you.
God bless ya Jules ya. God bless April. God bless semuanya ya. Tuhan memberkati ya.